bangga. Gita. Riko kan? Halo. Lo sama foto lo di Facebook tuh nggak terlalu jauh beda ya? Lo juga. Seneng banget deh, akhirnya bisa ketemu lo juga. Sini lo. Sini. Kita bawa aja nih ke kantor polisi nih sekarang. Ayo. Jangan. Kalau dibawa kantor polisi, bukan punya anak ini. Punya anak? Dari mana lo tahu? Emang, teman SD? Lihat, kumisnya tuh. Ada tai lalatnya nggak di sini? Tuh. Anaknya 4 ini. Tuh, lubangnya gede banget, lubang hidungnya. Anaknya 4 juga, jangan siang-siang termakan apaan anaknya. Biarin aja, pokoknya sekarang ayo kita bawa ke kantor polisi. Kalau nggak gue hajar lagi deh. Udah gini. Biar gue yang ngurusin semuanya. Ntar gue yang bawa ke kantor polisinya. Lu pokoknya terima beres deh, ya. Tas gue.
Gue ikut. Jangan. Gue pokoknya urusin ini semua buat lo, ya. Lu tunggu aja sini ya. Gue mau ditipu. Mau ke salon. Ini mas bilnya. Gue bayar pakai kredit card ya. Baik mas. Oh iya mas, dapat salam tuh dari si bos. Katanya, kok lama mas Riko nggak makan di sini? Lo bilang deh sama bos lo, kalau mau titip salam, jangan lewat lo. Telepon gue aja langsung. Baik mas. Kok waitersnya baik banget ya? Lo sering datang ke sini ya? Pastilah, hampir tiap hari gue di sini. Ya paling kalau pagi gue minum kopi, terus berenang-berenang bentar, baru gue ngantor. Siangnya paling gue balik buat lunch doang. Bosnya tuh temen deket gue. Ya waitersnya tuh negor gue cuma buat ya, strategi marketing aja. Tapi aneh ya, bukannya mereka ada orang marketingnya sendiri? Kok kenapa harus waiters ya? Silakan mas. Kasih mas. Kasih. Di sini jobnya double. Bosnya nggak punya budget. Jalan-jalan bentar. Oke. Mater lo ya. Gue bawa mobil juga kok. Oke. Berarti kita bawa mobil sendiri-sendiri aja nih ya. So, kapan gue boleh ketemu lo lagi? Gue telepon lo atau... No. Biar gue jangan telepon lo. Gue tunggu ya. Better kalau kita ketemu lagi mungkin bawa mobilnya satu aja kali ya. Ya biar bisa barengan gitu. Ya udah, lo atur aja kan, ntar lo telepon gue. Oke. Ada apa sih, Pak? Bu, mobilnya mana? Paling dipakai anakmu. Kalau kita yang punya nggak apa-apa, Bu. Itu yang punya tuan muda. Nanti kalau dia tahu gimana? Gak bakal tahu, Pak. Tuan muda kan ada di luar negeri. Kecuali kalau Bapak yang ngasih tahu. Ibu sama anak sama aja. Ya mau diapain lagi toh, Pak? Nanti kalau sudah mentok, dia pasti minta nasihat sama Bapak. Sudahlah, Ibu mau bersih-bersih rumah. Thank you banget lo udah bantuin gue. Kalau urusan bokis-bokisan kayak gitu emang udah jago ya deh. Nih gue balikin.
Udah, ambil aja tuh kartu. Udah expired juga. Lagian, bil tadi pagi udah dibayar kok. Hah? Udah lo beres semua? Thank you banget, Sin. Bukan, dipotong dari gaji lo. By the way, Beb, makasih banget ya untuk semuanya. Untuk bajunya, untuk parfumnya, untuk high heelsnya, untuk mobilnya, pokoknya untuk semuanya deh. Makasih banget ya, Beb. Terus, oh iya, satu lagi. Sama, makasih banget untuk anting-antingnya. Ya, Beb ya. Ya ampun, lo tuh makasih terus kayak sama siapa aja. Gue kan sahabat tercinta lo. Jadi gue pasti akan memberikan semuanya buat lo. Yang penting kan rencana lo bisa berhasil. Biarpun gue agak-agak sedikit gak mendukung gitu, tapi dikit aja. Soalnya kan lo bohong. Ntar lo kayak Pinocchio, lo hidungnya jadi panjang juga gitu. Kamu apa sih ngelantur deh, Beb? Mudah-mudahan aja target gue kepatil. Sama, men. Mudah-mudahan target gue juga kepatil juga nih. Kalau Singgi tak berhasil gue pacarin, setengah biaya hidup lo gue yang nanggung. Lo denger nih. Kalau gue dapetin Vivi, jangankan setengah hidup, seumur hidup lo gue yang nanggung. Gak kreatif lo, nebeng aja ke angkot tuh gak? Bukannya gue gak kreatif. Tapi kan kita emang lagi ngincer cewek kaya kan? Pokoknya siapapun yang dapetin duluan, ya mesti saling bantu lah satu sama lain. Bener. Masa udah lama sahabatan masih ngegembel lah. Malu. Bosen gue, men. Ngegembel mulu. Ya kan? Sharing sama orang susah. Gak ketemu solusinya. Itu siapa gue ya? Bukan. Lu tuh partner. Brother. Ya, meskipun barang properti yang lu pakai dari ujung kaki sampai ujung pala nih punya gue juga. Nih lo makan nih barang lo nih. Ntar gue pinjem lagi buat ketemu kita. Gede gimana gede. Tapi ada yang gue takutin nih. Kalau dia tahu gue itu ternyata nggak sekaya yang dia kira, gimana ya reaksi dia? Lo tenang aja lagi. Soalnya nggak cowok nggak cewek kalau misalnya mereka udah sayang sama seseorang, gue yakin banget mereka itu nggak akan lihat latar belakang. Percaya deh sama omongan gue. Masa sih? Ya kayak gue aja. Sebenarnya nih ya, gue jujur ya. Gue tuh suka lagi sama cowok yang suka ngejar-ngejar gue itu. Iya, dia sih cuman anak kosan doang, tapi gue yakin kok dia pasti cowok yang tanggung jawab. Terus lo nggak takut susah? Kalau secara logika sih nggak mau, tapi kalau misalnya secara cinta, gue yakin hidup gue itu pasti bahagia nanti sama dia. Kalau soal rezeki mah pasti Tuhan udah ngatur kok. Ya ilah, so bijak banget sih lo. Sejak kapan? Sejak gue jatuh cinta. Gitu. Jatuh
Atau udahan aja yang ngerjain dianya ya? Abis dia udah gak tahan juga sih. Kayaknya dia mau serius deh. Lagian ngirim kayak ginian juga. Halo? Halo, Beb. Udah terima kiriman dari gue belum? Hah? Lo tuh kayaknya nggak pernah nyerah ya buat ngejar gue. Ya enggak dong. Gue gitu loh. Terus kalau misalnya gue tetap nggak mau terima gimana? Gue gak bakalan berhenti ngejar lo. Oke, kalau gitu gue terima lo. Tapi ada masa percobaannya. Kalau misalnya selama masa percobaan itu lo ngecewain gue sedikit aja, berarti game over. Setuju. Setuju. Ya, dah bebe. Juga. Kita mau lunch di mana sih? Kok sampai ke sini-sini? Di sini. Yuk, Bukan di restoran. restoran. Aduh, bosen ya makan di restoran. Habis menunya kalau nggak steak, lobster, apa, sama aja kayak di rumah gue. Tapi kalau makan di pinggiran kayak gini, ya kita tuh bisa dapetin makanan yang biasa aja menunya. Jadi lebih fresh dari lidah gue. Aduh. Bosen ya makan makanan mahal gitu. Beli, 2 beli. Kamu mau apa aja? Pakai chili, Tabasco atau apa enggak? Aku apa aja deh. Apa aja ya? 2 beli. Kok nggak bokar gue lagi? Aduh gila, bajunya lucu-lucu banget sih. Aduh pasti koleksi bulan ini bagus-bagus deh. Aduh gimana sih kok bisa nggak bokar ya? Lo mau? Gue sih ada cash. Aduh, cuman gue hari ini buru-buru banget. Buru-buru banget ya? Iya, soalnya ada meeting gue. Gini aja. Besok kita balik lagi. Nanti gue beliin buat lo. Ah, nggak usah deh. Kalau besok sih gue juga udah ada. Mana apa-apa. Akhirnya sejak pertama gue kenal lo, gue belum pernah belanjain lo apa-apa kan? Gitu ya? Benar banget. Hobi gue. Silakan Tuan. Pembantu kamu ramah banget ya. Ya ramah dong. Mau nggak gue gaji? Ya kan, Pak?
Iya Tuan. Mobil dicuci dong, dipoles ya? Enggak? Iya Tuan Muda. Saya nunggu anak saya belum pulang. Biar cepet nanti jadinya dilapnya. Oh, Bapak punya anak? Ada, tapi ya ampun Git, songong banget anaknya, tambeng. Nggak bisa dibilangin. Ini kalau bapaknya potongannya nggak kayak gini, nih udah gue gusir anaknya. Sorry nih Pak, ngomongin anaknya nih Pak. Ya Pak. Bu, lihat kelakuan anakmu tuh. Masa kita dibilang pembantu lagi? Ini sudah ke-10 kalinya dibawa perempuan ke rumah ini. Setiap Tuan Muda nggak ada. Dan berlaku seperti itu. Ya sudahlah Pak. Barangkali dia belum bisa menerima kalau dia itu anak pembantu. Ya nggak bisa begitu Bu. Dia mesti terima. Kita punya anak dia bukan kehendak kita Bu. Itu udah kehendak Tuhan. Kita ikutin saja Pak aturan permainannya. Nanti baru kita beri pengertian lagi. Tuh bikin gregetan aja tuh anak tuh. Jangan terbawa emosi toh Pak. Kita ini orang tuanya, jangan kalah strategi ngadapin dia. Atau kita samperin aja Bu. Kita suruh dia cuci mobil, terus potong rumput di depan ceweknya. Aduh Pak, nanti kita ribut sama Riko. Mau sampai kapan Bu? Sampai dia sadar sendiri kalau kelakuan dia itu salah. Udahlah, Bapak nggak mau tahu lah. Urus aja tuh anakmu tuh. Akhirnya lo main ke rumah gue juga ya. Mbok, Git, ini Mbok yang bantu-bantu di sini. Dia juga yang ngurusin gue dari kecil. Cantik Tuan ya. Ya pasti cantik dong, Bu. Kalau nggak ngapain saya ajak ke sini? Mbok lihat dong. Selera saya tinggi banget kan. Oh ya, Bu, tolong bikin minum dong 2. Minum apa Tuan? Kamu mau apa, Git? RS aja deh. RS aja. Kamu nggak mau orange juice atau hot chocolate, milkshake strawberry mungkin? Nggak usah sukan-sukan lo, anggap aja nih kamu rumah sendiri. Nggak usah lah, yang penting kan minum. Ya udah, RS-nya 2, Bu. Baik Tuan. Ya nanti kalau orang tua gue balik dari luar negeri, nanti gue kenalin lo sama mereka. Emangnya berapa lama mereka di luar negeri? Ya namanya ngurusin bisnis nggak tentu ya. Biasanya sih 1 tahun sekali. Terakhir mereka balik itu sebulan yang lalu. Minumnya Tuan. Git, diminum Git. Oh iya, Makasih Mbak. makasih ya Mbak. Pada ngapain ya di sini? Ya siapa tahu Tuan Muda memerlukan tenaga kita lagi. Kalau mau ngupingnya bilang aja lah. Oh enggak nguping. Kita sebagai pembantu melayani tuannya dengan baik. Ya enggak Bu? Iya Pak, benar Tuan. Jadi kita nggak boleh di sini. Enggak, bukan kayak gitu. Nanti kalau ada perlu lagi, nanti saya panggil Bapak sama Ibu. Ya udah nanti pulang gua anter ya. Ah,
Ikan kakap nih pak. Beh, tajir gila, anak orang kaya. Bapak santai aja. Pengen punya mantu kaya nggak? Hah? Bapak mau, Rik. Tapi lebih mau lagi kamu tuh jadi lebih waras. Ngerti? Kenapa, Rik? Pak, Riko cabut dulu pak. Kayak bapak doain deh, misi Riko berhasil. Kan bapak juga ntar yang senang. Oke bro. Enggak. Biar sekalian misi kamu tuh bubar, hancur, cur. Biar kamu tuh sadar. Anak nggak sadar-sadar. Makasih ya. Yaudah, aku antar sampai dalam deh. Enggak apa-apa, aku cuma mastiin kamu aja biar safety sampai depan pintu. Aduh, gak enak. Soalnya bokap lagi gak ada di rumah. Dia soalnya pesen gue gak boleh bawa cowok masuk malam-malam kalau dia lagi gak ada di rumah. Oh, ya udahlah, besok pagi aja. Belum bangun. Kalau siang? Mbak Gita. Mbak. Ini udah ada Mbok sekarang, jadi gue dianterin sama Mbok aja ya. Iya ya, nggak apa-apa. Gue balik ya. Mari Mbok. Iya. Mbok, Vivi ada nggak? Vivi sudah tidur. Ya udah deh, bilang aja salam dari Gita ya. Kasih ya Mbak. Ngapain di sini, Pak? Bapak belum bisa tidur karena tuan mudanya belum datang. Ini baru datang. Lo Bapak masih ngambek aja. Tadi siang itu yang terakhir kalinya, Riko. Selama ini Bapak mau mengikuti aturan main kamu karena kamu dibela sama ibu kamu. Ngerti? Ini yang terakhir kalinya. Iya, Pak. Terakhir? Iya!
Tapi masa bapak nggak mau berubah sih? Seumur hidup jadi supir terus, Pak. Gak asik kah? Nanti kalau Riko kawin sama anak orang kaya, kan bapak bisa pensiun. Bisa endehoy. Iya, iya. Bapak dapat mantu orang kaya. Bapak pensiun dari supir. Tapi anak bapak gila. Masuk rumah sakit jiwa. Ngerti kamu? Ah. Oh, lama amat Pak buka pintunya. Emangnya siapa sih kamu? Minta cepet-cepet dibukain pintunya segala. Riko ada Pak? Ada di belakang. Oh. Mau nitip nasihat nggak buat Riko? Bilangin sama Riko, dia mesti sadar diri dan keadaan. Iya tuh. Bilangin ya. Emang gitu Pak. Ya masuk ya. Pasar. Ada pesen tuh dari bapak lo. Katanya suruh nyelesain misi lo. Jadi orang kaya, Cing. Yang bener bokap gua ngomong kayak gitu. Kata gua digampar lagi sama dia. Gue emang temen bapak lo. Gue temen lo ya, gue pasti dukung lo lah. Iya kan? Si siapa namanya? Vivi gimana Vivi? Vivi. Sekepatil, men. Udah di tangan gue hatinya. Begini. Kita gimana? Gita sih step pertama oke. Lulus lah, berhasil. Tinggal gimana gue yakinin dia cinta sama gue aja. Nah step kedua ini Riz. Gue kayak butuh bantuan lo nih. Apaan? Lo megang duit berapa? Gue butuh modal. Gocap gue ada. Gocap zaman kapan Riz? Nih kakap umpannya juga beda. Berapa? 5 lah. 5 apaan? 5 juta. 5 juta? Gak mungkin. Salah juga ngomong. 5 juta. Catat. Agak tes dong. Nggak enak nih kayak begini nih. Gue males nih. Curiga gue. Ngapain liatin kamera gue mulu? Gadein harus gue butuh modal serius gue. Lu gila kali kowe. Ini tuh buat kerja gue. Gue beli nih kamera pakai darah. Keringetan sampai ke pantat-pantat. Lu perjuangan, men. Gue nabung beli nih kamera 5 tahun 3 bulan 12 hari. Masih kurang lah 200 ribu. Baru ngomong temen gue, sahabat gue mau minta gadein nggak boleh. Terus gue butuh banget nih. Cek dulu, gue cek dulu. Ya elah, takut banget sih. Nih, gue kasih pinjam kartu kredit gue, tapi nggak boleh boros-boros. Soalnya ntar ditanyain sama nyokap gue lagi buat belanja apaan ya. Asik.
Udah lo tenang aja. Soalnya ini kan cuma untuk besok doang buat mancing dia. Jadi kenapa ya? Kok gue jadi kayak khawatir gitu ya? Udah deh Beb, pokoknya tenang aja ya. Ya udah. Ada yang mau nampung gak ya? Ada men. Tetangga sebelah rumah gua. Pieces totalnya Rp3.500.000 ya. Rp3.500.000. Nggak usah, gue ada kartu. Nggak apa-apa, kan gue udah janji sama lo kemarin kan. Dompet gue ketinggalan. Ini ada 4 juta kalau nggak salah. Sekalian sama dompet deh, lupa dompetnya. Yang mana aja terserah mbak. Lo mau dompet juga nggak? Oh, enggak. Ya boleh lah. Jadi berapa totalnya? Totalnya last pieces Rp3.750.000. Rp3.750.000 ya. Berarti Iya. saya masih ada 250.000 lagi ya. Buletin aja jadi 4 juta, apalah terserah mbak. Masnya suka surfing? Saya suka banget surfing. Kayak gitu gimana kalau saya kasih power balance? Power balance penting ya buat surfing ya. Iya, ini kan untuk keseimbangan tubuh, bagus banget untuk surfing. Ini loh yang kemarin aku hilang pas surfing. Bagus semua ya. Ya, totalnya Rp4 juta ya. Oke. Pantesan kamu ya. Dari tadi pagi buta udah menghilang kamu. Ada apa sini Pak? Ada apa sih, Pak? TV-nya kemana? TV. TV yang mana? Kamu pakai apa duitnya? Hah? Tunggu. Saya nggak ngerti nih Bapak ngomong apa nih. Kamu tuh pakai apa duitnya? Iya ya. Ngamuk-ngamuk mulu nih, anak STM aja. STM lagi. Nanti kalau tuan muda datang gimana? Ya, bilang aja TV-nya rusak. TV-nya lagi rusak. Nah, kalau kayak gini mulu, lu lama-kelamaan bisa jadi maling di rumah bos lu. Niat lu kan pacaran sama Gita buat nyenengin hidup lu, Nyet. Ini malah lu nyenengin dia, hidup lu berantakan. Dikit lagi, Riz. Dikit lagi. Dikit lagi. Dikit lagi apaan? Dikit lagi bapak lu mau bunuh lu tuh. Lo kan udah jadian nih sama Vivi. Ya kan? Ya dong. Terus kan lo bilang Vivi udah lo kuasain.
Terus? Ya apa kek terus lo pinjem duit kek lo. Apa kek buat nolongin temen lo? Nggak. Gila apa lo? Jadi gini, hah? Nggak mau bantuin temen lo? Mana janji manis lo dulu? Ntar, kalau gue jadian, seumur hidup lo gue tanggung. Kampret. Sekarang lo enak, udah senang-senang sama Vivi, udah happy-happy. Lo lihat gue dong, Riz, keadaan gue, Riz. Menderita, Riz. Tega lo emang ya. Aris jawab dong, Riz. Apa, Riko? Riz, gue serius, Riz. Gila Memang lo ya. Yaudah deh nih, kamera gua lu gadein. Tapi seminggu. Minggu depan gua ada pemotretan. Pemotretan pengantin. Minggu ya. Iya, lo tenang aja. Pokoknya dalam seminggu, gue jamin si kita bakalan jadian sama gue. Lamaan lo geraknya. Kayak gue dong. Blok. Iya, bawel lah. Foto dulu. Sini aku aja. Pencet Lain kali. pencetnya. Sian Sofian. Sofian. Gita, hidup itu yang pasti-pasti saja. Seperti sekarang, kamu bantuin bapak, sudah pasti akan mendapatkan uang. Kalau Gita kawin sama orang kaya, secara nggak langsung kan Gita juga kaya, Pak. Zaman sekarang yang dilihat itu cuma materi aja. Tergantung orangnya, Gita. Semakin tulus orang itu mencintai kamu, semakin dia menerima kamu apa adanya. Dengerin kata bapak, kamu lebih baik temui cowok itu. Terus terang itu lebih baik daripada kamu terus-terusan berbohong untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lain. Dulu bapak ketemu sama ibunya kamu juga di sini. Bapak sedang memahat patung, ibumu mengantar tamunya ke sini memesan patung. Terus? Tapi kalau itu diceritakan terlalu panjang. Intinya, terciptalah kamu hasil daripada buah cinta bapak dengan ibumu. Ibumu itu selalu berkata apa adanya, jujur, ulet dalam bekerja, serta curahan kasih sayangnya begitu tinggi kepada bapak, sampai dia lupa menjaga kesehatan sendiri, karena hanya ingin melayani bapak. Sehingga bapak jadi heran pada kamu. Kenapa kamu berbeda dengan almarhumah ibumu? Kamu udah jadi pergi.
Enggak, Pak. Hari ini kita mau bantuin Bapak aja. Jangan hari ini saja. Besok-besok juga. Bapak ini sudah tua. Siapa yang akan meneruskan usaha Bapak kalau bukan kamu? Selamat datang, Tuan. Pak Made, biar Riko yang antar saya. Bapak pasti capek habis jemput saya dari bandara. Ya, Rik? Siap, Tuan, siap. Rik, kan udah sering saya bilang, jangan panggil saya Tuan. Panggil saya Beli, oke? Ya, Beli. Oh jangan Tuan, jangan. Nanti malah dia tuh kurang ajar Tuan. Ayo, Rik, Kemon berangkat. Ya gimana sih Bapak? Masa anak dijelek-jelekin depan orang? Kagak ada bangga-bangganya dikit apa sama anaknya? Mana Bapak bangga punya anak seperti kamu? Capek. Tadi kok teleponnya nggak diangkat sih? Kan nelfon-nelfon terus. Siapa yang nggak mau angkat teleponnya? Teleponnya gue tinggal di kamar. Gue bisa ceramain sama bokap gue. Gak tau sendiri kalau dia udah ceramain gue. Dasar bapak-bapak. Tapi ya, biasanya kalau orang tua itu nyeramahin, pasti niatnya baik karena dia sayang sama lo. Mendingan deh bokap lo daripada bokap gue. Gak tau di mana sekarang. Plus minus lah, Vi. Lo kaya, tapi keluarga lo kayak gitu. Keluarga gue fine-fine aja. Tapi gue susah. Ah, lo mah juga nggak bisa dibilang miskin-miskin amat kali. Lumayan lah. Cuman kadang kita kurang bersyukur aja gitu. Iya kan? Ih, kenapa sih? Lagi bad mood ya? Beli Wisnu, apa kabar? Baik, baik. Saya mau ambil pesanan saya, Pak. Pesanannya. Silakan, Beli. Kita. Iya, Pak. Kita ada yang mau ambil patung. Kamu kenapa ngeliatin kita kayak gitu? Naksir ya sama dia? Dia ini Gita, anaknya Pak Gusti. Yang bantuin Pak Gusti juga bikin patung. Siapa pria ini, Bli? Kok tumben saya lihat? Kemarin-kemarin kan Pak Made ngantar beli ke sini. Oh, ini Riko, anaknya Pak Made. Nyupirnya jago juga loh. Sama kayak bapaknya.
saya pulang bawa mobil sendiri aja ya. Soalnya nanti saya mau ada meeting. Oh iya beli. Pak, batunya siapa yang bawa? Nanti biar dibawa sama Gita saja. Oh, soalnya hari ini saya ada urusan. Iya, iya. Rick, kamu ikut dia ya. Terima kasih, Pak. Gita, mobil pickupnya sudah disiapkan. Masalah pembayaran akan ditransfer oleh Pak Wisnu. Ya. Iya, Pak. Lo udah bohongin gue, Rik. Gue pikir lo tuh anak orang kaya. Tau-taunya cuma anak seorang supir. Gue kecewa. Gue tahu gue salah gitu. Tapi lo juga udah bohongin gue kan? Gue pikir lo udah orang kaya. Tau lo cuma pemahat patung doang. Oke, gue emang anak pemahat patung. Tapi kan gue kayak gini untuk nyenengin bokap gue. Kali aja kalau gue kawin sama anak orang kaya, kehidupan bokap gue itu bakal berubah. Oh itu alasan lo? Hah? Ya udah, sama kan? Gue cuma mau bikin orang tua gue gitu, bukan lo doang. Biar saya bawakan beli. Oh iya, makasih Rick. Mari Pak. Mari. Mari Bu. Pak, pamit Pak. Hati-hati ya. Ya Pak. Taksi dulu ya, Pak. Ya. Gita, kerja kerasmu sudah membuahkan hasil. Ibumu pasti tersenyum melihat semua ini di alam sana. Tanpa semangat dari Bapak, Gita bukan apa-apa, Pak. Cita-cita Bapak dan kamu akhirnya membuahkan hasil juga. Tapi ada satu yang belum. Apa, Pak? Nikah. Bapak mau nikah lagi? Bukan, kamu. Kapan kamu mau kawin? Untuk sekarang, Gita belum kepikiran, Pak. Tidak boleh bicara seperti itu. Dulu kamu ingin menjadi orang kaya. Tuhan sudah mengabulkannya. Sampai kita punya galeri sendiri atas kerja keras kamu. Nah sekarang kamu harus mencari pendamping hidupmu. Sekarang kafe ini saya serahin ke kamu ya. Kamu maintain dengan baik. Serius beli? Serius lah. Karena besok saya harus balik ke luar negeri. Ingat, kamu jangan kecewain saya. Pasti beli pasti. Terima kasih beli. Baik, Rick. Oh ya beli.
Ah, saya mau terus terang tentang sesuatu, Beli. Soal TV di rumah yang pernah saya bilang rusak waktu itu. Saya sudah tahu itu dari bapak kamu. Tapi saya lihat kamu banyak berubah. Dan saya yakin kamu gak bakal berbuat begitu lagi. Iya kan? Maafin saya, Beli. Gak apa-apa, Rik. Vivi atau Aris yang ngasih tau lo gue buka galeri di sini? Mereka berdua. Buat apa lo datang ke sini? Mulai dari awal lagi. Kalau lo selalu bilang hubungan kita buruk karena dimulai dengan kebohongan, gue pengen. Gue nggak tahu. Gue ngerasa ini semua tolol. Ini semua Kita punya kenangan yang bisa lo pakai untuk pertimbangin keputusan lo lagi, gitu. kita nggak punya. Itu semua bohong. Please, Git, please. Pertimbangin lagi keputusan lo. Lo telepon gue. Kalau emang udah mutusin. Ya. Gue udah ganti nomor dan Dan lo gak mau kasih nomor telepon ke gue kan? Oke, fine. Gini aja deh, Git. Ntar malam gue add Facebook lo lagi. Dan kalau lo mulai dari awal lagi, lo approve. Kalau enggak, ya lo reject aja lah. Hingga akhirnya ku terjebak dalam kesalahanku untuk mencintaimu. Hingga kini aku tak mampu untuk melepas diriku dan melupakanmu. Terlalu cepat ku menyayangimu, tak cukup bercerita, namun terlanjur ku mencintaimu. Meski ku tak mengenalmu,
sih kita ngomong kayak gitu malu? Yoi. Sadar gue sekarang. Kalau gue udah bikin kesalahan banyak banget. Makanya pantau negor gue lewat si kita. Udah lah, lu tenang aja. Masih ada gue. Gue bakalan temuin kita supaya dia bisa terima cinta lu lagi. Enggak. Nggak usah. Males gue ganggu dia lagi. Dan gue males banget dia maksa dia cinta sama gue cuma karena dia kasihan sama gue. Terpaksa, enggak deh. Itu kan secara lisan. Tapi secara hati lu nih, lu nggak bisa bohong. Oh, lu tuh masih cinta sama dia. Riz, dulu dia nggak ada dalam hidup gue. Lo liat gue baik-baik aja kan. Gue yakin lama-lama gue juga bisa lupain dia. Lu nggak boleh gitu dong. Tau kan? Lo liat sendiri. Gak ada approve sampai sekarang. Saya mau lupain. Masih ngaret deh. Ya. Riko. Soalnya itu bukan kayak gitu, Riz. Ini yang gue seselin. Ini semua tuh berakhir, ya, tapi mulai juga belum. Banyak dosa kali gue ngeliat mulai. Bener tuh. Yang tahu Riko kayak apa tuh gue. Dan kalau gue mesti balik sama dia, itu karena gue. Bukan karena lo yang coba bikin nama dia baik di depan gue. Iya, tapi kan Riko itu baik. Lagian kalau gue lihat dia tulus kok sama lo. Gue gak pernah bilang kalau Riko tuh jahat. Gue sayang kok sama dia. Tapi dulu. Sekarang gue adalah orang yang sadar sama keadaan. Gue ketemu sama Riko aja udah diawalin sama niat yang gak baik. Jadi beneran nih, gak mau balikan lagi sama Riko? Enggak. Gue gak mau balikan. Gue udah punya hidup gue sekarang. Gue bahagia sih sekarang, walaupun gak sama Riko. Sepi sih. Kenapa sih dulu ketemunya harus kayak gitu? Kalau lo ngomong kayak gitu, artinya lo masih sayang sama Riko. Aduh, ini harus dilandekin deh. Kalau kita pernah berbuat salah dan jangankan untuk mengulangnya lagi dari awal, tapi untuk mengingatnya saja sudah merupakan hal yang memalukan bagi diri kita. Kita harus gimana ya, Pak?
mengulang semuanya dari awal dengan niat yang baik. Itu lebih bijaksana daripada mengingat masa lalu yang memalukan yang pernah kita lewati. Kesibukan kamu apa? Kesibukan aku nih punya galeri patung. Kalau kamu kesibukannya apa? Aku manajer restoran.